Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini saudara-saudara. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 12, sebuah kisah dituliskan demikian. Kita membaca mulai dari ayat yang ketiga. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu." Tetapi ia menjawab mereka, "Pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku." Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka berkata, "Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini adalah sesudah kematian Salomo. Ada seorang tokoh yang pada waktu Salomo berkuasa, yaitu namanya Yerobeam. Dia hendak ditangkap oleh Salomo sehingga dia melarikan diri ke Mesir. Tetapi ketika Salomo mati, orang-orang Israel memanggil dia, menjemput dia kembali dari Mesir untuk dibawa kembali ke Israel. Nah, Yerobeam bersama dengan seluruh orang Israel menghadap kepada Rehabeam yang telah dilantik menggantikan Salomo ayahnya. Rehabeam raja yang masih muda, raja yang masih baru. Mereka datang kepada Rehabeam memohon keringanan, karena rupanya saudara-saudara di zaman Salomo semua orang Israel itu dibebankan dengan pikulan yang amat berat, pajak yang begitu tinggi dan lain sebagainya, pekerjaan-pekerjaan yang begitu banyak, sehingga orang Israel datang memohon keringanan. Tetapi yang terjadi adalah ketika Rehabeam mendengarkan permohonan itu, pertama sikapnya baik. Dia meminta nasihat dari para tua-tua, orang-orang penasehat-penasehat senior yang selama hidup ayahnya Raja Salomo telah mendampingi, memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada ayahnya Salomo. Apa nasihat itu adalah? Intinya mengalah untuk menang. Kalau engkau mau mendengarkan suara rakyat, hari ini saja engkau mendengarkan suara rakyat, hari ini saja engkau mau mengabdi kepada rakyat, menjawab mereka dengan baik-baik, maka selama-lamanya mereka akan menjadi hambamu. Luar biasa, saudara-saudara. Rupanya mengalah untuk menang itu bukan hanya kata-kata yang hampa. Itu juga adalah sesuatu yang patut dipertimbangkan oleh orang-orang percaya. Sayangnya saudara-saudara, Rehabeam tidak mengindahkan nasihat para tua-tua ini. Dia memilih untuk mendengarkan nasihat orang-orang muda yang sebayanya, yang secara emosional mungkin belum begitu stabil, yang hanya hidup dalam hedonisme pada masa itu, yang hanya mau menghambur-hamburkan harta kekayaan orang Israel. Sehingga saudara-saudara, kita melihat dalam sejarah kemudian terjadilah perpecahan di antara orang Israel. Saudara-saudara, setiap keputusan yang didasari atas kepentingan diri sendiri, hawa nafsu, pasti akan mendatangkan ketidakbaikan, sesuatu yang tidak baik. Firman Tuhan telah mengingatkan saudara-saudara di dalam kitab Yakobus, dikatakan Yakobus pasal 3 ayat 16, "Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat.
di mana ada iri hati, di mana ada mementingkan diri sendiri, di situ akan ada kekacauan, di situ akan ada perbuatan, segala macam perbuatan yang jahat, kata Alkitab. Saudara-saudara, kita harus menjaga diri kita. Jangan sampai segala keputusan kita, segala tindakan kita didasarkan hanya oleh hawa nafsu dan kepentingan diri sendiri. Dalam rumah tangga, dalam komunitas-komunitas kita, saudara-saudara, kita harus menjaga jangan sampai hanya untuk mementingkan diri sendiri. Dalam rumah tangga, jangan sampai suami hanya mementingkan diri sendiri. Jangan sampai istri hanya mementingkan diri sendiri. Jangan sampai anak-anak juga hanya mementingkan diri sendiri, tidak mau tahu dengan kondisi seluruh keluarga. Padahal firman Tuhan berkata, seandainya hari itu saja Rehabeam mengalah, maka untuk selama-lamanya seluruh rakyat itu akan menjadi hamba, taat, tunduk kepada Rehabeam. Hanya satu hari, hanya pada kali itu saja dia dijawab, mereka dijawab dengan lemah lembut, dengan baik-baik, permohonan mereka dikabulkan oleh Rehabeam. Maka keuntungan yang selama-lamanya akan diperoleh oleh Rehabeam. Tetapi sayangnya itu tidak dilakukan. Maka kita harus ingat firman Tuhan, saudara-saudara. Di dalam kitab Roma pasal 15 dikatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Saudara-saudara, kalau kita merasa kuat, jangan menindas orang yang lemah. Justru firman Tuhan berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Bukannya justru menindas, mengintimidasi orang yang lemah. Firman Tuhan berkata, ada kalanya kita satu kali saja merendah, melayani orang lain, mengabdi kepada orang lain, selama-lamanya orang itu akan menjadi hamba kepada kita. Bukan motivasi untuk memerintah, bukan motivasi untuk menguasai orang, bukan motivasi yang tidak jujur, yang tidak tulus, yang tidak ikhlas, bukan. Tetapi mari kita belajar, saudara-saudara, dari apa yang terjadi di zaman Rehabeam. Zaman Rehabeam, dia tidak mengindahkan nasihat para tua-tua. Dia tidak mau mengalah sedikit pun terhadap tuntutan rakyat yang sebenarnya adalah sesuatu yang logis, sesuatu yang wajar, karena begitu beratnya pengalaman kehidupan mereka di zaman Salomo. Saudara-saudara, biar kita renungkan kehidupan kita, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kebijaksanaan, hikmat. Ada kalanya kita harus mengalah untuk menang seterusnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Bapa yang baik dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas pemeliharaanmu, berkat-mu bagi kami sampai saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Tuhan berkati, Tuhan jamah kami semua, Tuhan lindungi kami di dalam kasih dan anugerah. Terpujilah nama Tuhan. Di sepanjang hari ini, Tuhan berkati kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami rencanakan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan mohon anugerah-Mu untuk membuat semuanya itu menjadi indah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.